Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam channel YouTube AKBP Sukarame. Hari ini Bapak Ibu tanggal 1 April 2021, di bulan yang keempat di tahun 2021. Maka sebaiknya dan selayaknya lah kita juga memiliki semangat yang baru di bulan yang baru ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari, sebelum melakukan semua aktivitas dan kegiatan kita masing-masing ataupun pekerjaan, mari kita bersekutu dengan firman Tuhan yang ditetapkan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39b. Demikian bunyinya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam bahasa Batak disebutkan aleamang, namun natar bahen sal puhon masih inumanon sianau alai tahe unang marguru turohaku roham do. Demikian bunyinya. Bapak Ibu serta saudara-saudari, satu minggu ini kita diantar untuk merayakan esok puncak karya keselamatan Kristus dalam iman kekristenan. Besok adalah hari peringatan akan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Maka firman Tuhan ayat harian di hari ini adalah penggalan doa Kristus ketika ia mau menghadapi penderitaan di kayu salib. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ayat ini bukan hanya sebagai ayat mengantar kita kepada minggu-minggu hari sengsara atau minggu-minggu penderitaan, tetapi ayat ini juga untuk merefleksikan iman kita. Apa yang mau disampaikan dalam firman ini? Sedikitnya ada 3 hal yang mau kita lihat dalam kalimat doa Kristus ini Bapak Ibu. Di kalimat pertama di kata pembuka, Kristus menyapa Allah dengan kata, "Ya Bapakku." Bapak Ibu serta saudara-saudari, kata Bapa itu adalah formulasi doa orang Kristen yang paling khas, yang paling diidentitaskan dengan doa orang Kristen. Karena memang Bapak Ibu, kata Bapa itu menggambarkan antara hubungan anak dengan ayahnya. Maka Kristus menggunakan kata Bapa juga, itu yang kita imani. Kita juga menggunakan kata Bapa karena kita telah mengimani, kita diangkat status menjadi anak Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudari, Yesus mengatakan Bapa kepada Tuhan Allah bukan seolah-olah untuk melihatkan atau mempertunjukkan jarak antara Allah dengan ia, tetapi untuk melihatkan dan menunjukkan kepada kita bagaimana kedekatan sang anak kepada Bapa itu sendiri. Artinya Bapak Ibu, keilahian Kristus juga tidak dijauh di bawah Bapa, melainkan secara hubungan Kristus benarlah anak Allah itu sendiri. Poin yang kedua yang mau kita lihat ialah kalimat yang kedua yang dikatakan Kristus, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, namun natar bahen salpuhon masih inumonon sianau. Bapak Ibu serta saudara-saudari, di kata pertama kita melihat formulasi doa Kristus yang mempertunjukkan bahwa Kristus benar anak Allah. Tetapi di kalimat yang kedua ini Bapak Ibu, kita mau lihat Kristus benar secara ilahi adalah Tuhan, tetapi Kristus juga menunjukkan identitasnya sebagai 100% manusia. Karena Bapak Ibu, sifat manusialah yang ditunjukkan Kristus di kalimat kedua ini berbicara tentang penderitaan. Kristus menggambarkan penderitaan itu Bapak Ibu dengan kata cawan, bukan dengan kata laut ataupun sungai. Karena memang kalau cawan Bapak Ibu, cawan itu wadah ataupun dasarnya terlihat. Maka cawan itu adalah wadah air atau wadah minuman yang paling kecil. Maka Kristus menggambarkan penderitaan itu adalah kecil, tetapi penyerahan dia kepada Bapa begitu besar. Mari kita imani Bapak Ibu, cawan dalam hidup kita masing-masing ada, penderitaan dalam hidup kita masing-masing ada, tetapi jauh daripada itu lebih besar penyerahan kita kepada Allah itu sendiri untuk
penderitaan yang mau kita hadapi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku, memang kemanusiaan Kristus itu menggambarkan kita saat ini, di mana ketika kita menghadapi penderitaan juga kita mengadu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengambil penderitaan itu. Kiranya Tuhan menyelesaikan persoalan hidup kita. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita merasa hidup kita terlalu banyak persoalan dan beban, jangan minta kepada Tuhan untuk ditiadakan penderitaan dan persoalan Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan menjawab dan menempatkan kita di kuburan. Hanya di kuburanlah tempat yang paling tenang, nyaman, dan tentram, dan sepi. Tidak ada yang namanya penderitaan. Maka kita harus mengkoreksi atas permintaan kita kepada Tuhan. Lihat seperti Kristus. Ia bertanya dan berserah. Kiranya bila mungkin, biarlah cawan itu berlalu daripadanya. Maka di kalimat terakhir Bapak Ibu, yang menjadi hal yang perlu kita imani ialah melainkan seperti yang engkau kehendaki, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Unang mamar guru turohaku prohamdo. Memang Bapak Ibu, secara penyerahan penderitaan Kristus digambarkan secara manusiawi, tetapi secara ilahi Kristus juga menyerahkan seutuhnya kepada Bapa yang ada di sorga. Kita mau lihat Bapak Ibu serta saudara-saudari, ternyata Kristus sendiri juga melakukan karya Allah dalam kehidupannya. Ia mempertunjukkan kepada kita bahwa benar, biarlah apa yang terjadi di dunia ini atas kehendak Bapa sendiri. Kita juga sebagai orang Kristen harusnya mengimani demikian. Biarlah dalam kehidupan kita kehendak Bapa lah yang terjadi di dalam setiap proses kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terberkati kita di setiap kegiatan dan pekerjaan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.